Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Semoga semuanya tetap sehat, selamat, tetap bahagia dan ceria. Saya ingatkan sebelum pelajaran dimulai, masing-masing untuk tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman kurang lebih 1 meter. Ini adalah ikhtiar kita dalam rangka memutuskan rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana. Senyawa turunan alkana. Nah, ketika kita belajar materi ini, maka anak-anakku sekalian diharapkan dapat mengidentifikasi gugus fungsi, dan yang kedua adalah menuliskan struktur dan nama senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya. Nah, ini indikatornya ini. Oke. Sebelum saya masuk ke senyawa turunan alkana, maka akan saya ingatkan dulu apakah itu alkana. Alkana seperti yang kita pelajari di kelas 10 merupakan senyawa karbon yang terdiri atom C dan H dengan ikatan tunggal dan memiliki rumus umum Cn H2n plus 2. Sehingga jika ada C1H4 atau CH4 disebut dengan metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 itu oktana, C9H20 nonana, dan terakhir C10H22 namanya dekana. Jadi secara singkat bisa saya sampaikan C1 sampai C10 urutannya adalah metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Mudah-mudahan semuanya masih ingat. Oke. Berikutnya materi kita adalah gugus fungsi. Jadi senyawa turunan alkana itu dipisah, digolongkan, dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya. Lah, apakah itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat senyawa tersebut. Yang paling menentukan sifat senyawa tersebut. Berdasarkan gugus fungsinya, maka turunan alkana itu dibagi menjadi 6 kelompok. 1 alkohol, 2 alkoksi alkana atau ether, 3 alkanal atau aldehid, 4 alkanon atau keton, 5 itu asam karboksilat, dan yang terakhir adalah ester. Ester ini alkil alkanoat. Jadi ini baru sampai D. Yang E adalah asam karboksilat dan F adalah ester atau alkil alkanoat. Mari langsung kita lihat. Disebut sebagai alkohol jika dia memiliki gugus fungsi berupa gabungan atom O dan H. Nah ini O dan H. Jadi dia akan menjadi alkohol jika memiliki gugus fungsi OH. Ini saya tunjukkan sebentar. Kunci, kuas. Nah ini OH ini. Nah, OH ini adalah disebut gugus fungsi alkohol. Jadi kalau R alkana ketemu dengan OH, maka dia akan menjadi kelompok alkohol. Dia akan menjadi kelompok alkohol.
Oke. Terus berikutnya ada yang namanya alkoksi, alkana atau eter. Jika dia memiliki gus-gus fungsi OR. Nah, ini OR ini. Nah, ini OR. Alkoksi, alkana atau eter, gugus fungsinya adalah OR. Kemudian ada lagi aldehid atau alkanal. Gugus fungsinya mana kalau aldehid alkanal? Ini COH, ini COH. Nah, COH. Jadi C rangkap O kemudian mengikat satu H. Senyawa apa saja jika R alkana kemudian nyambung dengan COH maka disebut sebagai senyawa aldehid atau alkanal. Berikutnya adalah alkanon atau keton. Sama dengan aldehid, gugus fungsinya hanya di sini ada sedikit perbedaan. Nah, kok sulit ya mengaktifkannya. Nah, ini. Jadi kalau aldehid kan di sini R C O H tadi. C O H. Di sini C O H-nya diganti dengan R. C O R. Lah R itu apa? R itu adalah alkana yang melepaskan satu atom H yang disebut dengan gugus alkil. Berikutnya adalah asam karboksilat. Sama asam karboksilat ini R kemudian ada COR. Agak sulit ini. Nah, ini R kemudian ada C. Nah, ini udah bisa nih. Ini sekali lagi. C, ini kan ada COR. Kalau asam karboksilat maka COOH. COOH. Nah, kemudian kalau eter itu sama COOR. COOR. Nah, itu. Jadi sekali lagi anak-anakku saya ulang bahwa turunan alkana itu, senyawa turunan alkana itu dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya. Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat dari suatu senyawa. Ada 6 kelompok turunan senyawa itu. 1 alkohol, gugus fungsinya adalah OH. Yang kedua eter, OR. Yang ketiga adalah aldehid, COH. Yang keempat keton, COR. Yang kelima asam karboksilat, COOH. Dan yang terakhir adalah ester, COOR. Begitu. Saya kira demikianlah pelajaran hari ini anak-anakku sekalian. Silahkan dibaca bukunya, LKS-nya dicoba latihannya. Kemudian jika ada yang tidak jelas atau tidak bisa dikerjakan sebagai materi pertanyaan pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya semuanya, tetap sehat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.